Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai hak asasi manusia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Lucky Andriani. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan waktunya untuk saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucky Andriani. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang akan menyampaikan materi pengertian tentang hak asasi manusia dan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hak asasi manusia. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Ya, hak asasi manusia atau biasa kita sebut dengan HAM dapat dimaknakan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia atau biasa kita sebut dengan HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada diri segenap manusia hingga mereka diakui keberadaannya tanpa membeda-bedakan ras, warna kulit, agama, suku bangsa, politik, kekayaan, dan lain-lain. Artinya, di sini tidak membedakan antara satu dengan yang lain, semua sama rata. Menurut Undang-Undang Pasal nomor 1, ayat nomor 1, nomor 39 pada tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang merupakan anugerah yang wajib dihormati, dilindungi oleh negara maupun pemerintah. Artinya, hak asasi manusia itu telah ada ketika kita lahir sampai akhir hayat. Dan hak asasi manusia itu tidak boleh berpindah tempat. Maksudnya, itu sudah menjadi hak milik kita pribadi. Contohnya, ketika kita lahir di dunia, kita memiliki hak, yaitu hak untuk dilindungi, hak untuk disayangi di dalam keluarga, hak berpendapat di lingkungan masyarakat maupun negara, hak untuk dihormati, hak untuk memilih agama tanpa paksaan dari orang lain. Artinya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada di diri kita yang seharusnya kita miliki tanpa perantara atau orang lain. Artinya di sini hak asasi manusia ini untuk bersifat pribadi, sifatnya diri sendiri. Jadi, ketika seseorang itu lahir di dunia, maka dia mendapatkan hak asasi manusia dan semua orang mendapatkan hak asasi manusia tanpa terkecuali. Baiklah, kemudian di sini ada ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia mempunyai 4 ciri-ciri khusus. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Maksudnya, tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Berarti, hak asasi manusia ini sifatnya itu pribadi karena tidak boleh diserahkan atau diwakilkan kepada seseorang. Yang kedua, di sini tidak dapat dibagi. Jadi semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga di sini bersifat hakiki, maksudnya itu melekat karena hak asasi manusia sudah ada di dalam diri manusia ketika ia lahir. Jadi hak asasi manusia ini ada di dalam diri manusia ketika dia lahir sampai akhir hayat. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa disampingkan atau yang lainnya. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu bersifat universal. Maksudnya hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa membeda-bedakan ras, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Berarti ini tidak membedakan antara satu dengan lainnya. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi kedua akan disampaikan oleh Neta Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Febriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia sendiri dibagi dalam 4 generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat.
Yang pertama, generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia Kedua, totalitarisme, dan adanya keinginan dari negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Kemudian yang kedua, generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi, pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan, sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi, dan hak politik. Kemudian yang ketiga, generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan di mana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi. Dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan, sehingga menimbulkan banyak korban karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar. Kemudian yang terakhir ada generasi keempat. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemilik HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia, yang pada tahun 1983 melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut dengan Declaration of the Basic Rights of Asia People and Government. Materi ketiga akan disampaikan oleh Mary Santika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Santika, NPM 19160070. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak yang mencakup kebebasan dan menyatakan pendapat, kebebasan dan memeluk agama. Yang kedua ada hak asasi ekonomi, yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu, seperti hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Yang ketiga ada hak asasi politik, yaitu hak memiliki dan pilih dalam suatu pemilihan. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dalam organisasi politik lainnya. Yang keempat ada hak asasi hukum, yaitu mencakup hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kelima ada hak asasi peradilan, yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang keenam ada hak asasi budaya, yaitu mencakup hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembang budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Di sini ada menurut deklarasinya terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki setiap individu, yaitu yang pertama ada hak personal, hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua ada hak legal, hak jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga ada hak sipil dan politik. Yang keempat ada hak substansi dan yang terakhir ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi keempat akan disampaikan oleh Nelly Hayati. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap tindakan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum
menghalangi, membatasi, mengurangi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang sudah dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat, yaitu pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau tanpa keputusan pengadilan, penghilangan nyawa secara paksa, dan perbudakan. Yang kedua ada pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat biasa seperti penganiayaan, pemukulan, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Ada beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu Tanjung Priuk pada tahun 1984. Kasus Tanjung Priuk terjadi pada tahun 1984 antara aparat dan warga sekitar, berawal dari masalah kasus SARA dan unsur politis. Dalam kejadian ini diduga adanya pelanggaran hak asasi manusia di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia diakibatkan oleh tindakan kekerasan dan penembakan. Yang kedua ada terbunuhnya Marcina, seorang wanita pekerja PT Catur Putra Surya, Porong, Jawa Timur pada tahun 1994. Marcina merupakan wanita pekerja dan aktivitas hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya pada tahun 1994. Dia meninggal dengan keadaan yang mengenaskan dan diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berupa penculikan, pembunuhan, dan penganiayaan. Contoh lain dari pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia antara lain ada peristiwa Aceh pada tahun 1990 dan ada penculikan para aktivis politik pada tahun 1998. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Leni Fitrianingsih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Nelly Hayati, yaitu mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya itu ada peristiwa Trisakti dan peristiwa Semanggi pada tahun 1998. Yang pertama, peristiwa Trisakti. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 yang dilatar belakangi oleh adanya penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Di dalam peristiwa ini mengakibatkan 4 mahasiswa meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Nah, yang kedua itu ada peristiwa Semanggi. Peristiwa Semanggi terjadi dalam 2 periode. Yang pertama itu dikenal dengan peristiwa Semanggi 1 yang terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 yang dilatar belakangi oleh adanya protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan sidang agenda istimewa MPR yang mengakibatkan 17 warga sipil meninggal dunia. Dan yang kedua itu ada Semanggi 2 yang terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan 1 mahasiswa meninggal dunia dan 217 lainnya luka. Yang terakhir yaitu peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat pada tahun 1999 yang resmi ditutup setelah penyerahan laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara Indonesia dan Timur Leste kepada kedua belah pihak kepala negara terkait. Nah, selain itu juga terdapat pelanggaran HAM yang menimpa anak di bawah umur, misalnya memperkerjakan anak di bawah umur sehingga mereka kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, ataupun negaranya. Yang keempat yaitu tidak membeda-bedakan teman, di mana kita sebagai warga negara Indonesia tentunya memiliki
Semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan adanya perbedaan ini diharapkan kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, yang kelima itu adil kepada teman, keenam menghargai pendapat orang lain, yang ketujuh tidak menghina teman ataupun bully, yang kedelapan tidak mengganggu hak milik orang lain, yang kesembilan tidak mencampuri urusan pribadi orang lain, dan yang kesepuluh mencegah adanya tindakan anarkis. Materi yang terakhir yaitu upaya penegakan hak asasi manusia di sekolah dasar yang meliputi yang pertama, tidak memaksakan kehendak, yang mana kita tidak boleh memaksakan kehendak pribadi atas orang lain. Yang kedua, menaati tata tertib. Di setiap sekolah tentunya memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh setiap warga sekolah, yang mana kita sebagai warga sekolah harus menaati tata tertib dan peraturan yang telah dibuat. Yang ketiga, saling menghormati. Kita sebagai warga sekolah tentunya harus saling menghormati antara satu dengan yang lain, baik siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa. Baiklah, materi yang kami sampaikan pada hari ini mungkin hanya sekian. Semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk sahabat-sahabat sekalian. Saya Muhammad Fadil Haryoga sebagai moderator mewakili teman-teman pemateri dalam kelompok ini meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai RPP Hak Asasi Manusia yang akan dijelaskan oleh Leni Fitriani, yang kedua oleh saya Luki Andriani, dan yang ketiga oleh Neta Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Fitrianingsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil tema 8 di kelas 6 yaitu dengan tema Bumiku serta subtema 3 yaitu Bumi, Matahari, dan Bulan. Nah, yang pertama itu ada kompetensi inti, di mana kompetensi inti merupakan kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Nah, di dalam kompetensi inti ini terdapat yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpai di rumah ataupun di sekolah. Nah, yang keempat ini menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan dan mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu yang digunakan sebagai rujukan sebuah indikator. Di sini kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan pengertian hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya itu ada indikator. Indikator merupakan pencapaian kompetensi dasar untuk dijadikan ukuran pencapaian dalam tujuan pembelajaran. Nah, indikator ini meliputi yang pertama, menjelaskan pengertian hak asasi manusia, yang kedua menyebutkan ciri-ciri hak asasi manusia, yang ketiga menyebutkan macam-macam hak asasi manusia, dan yang keempat menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu meliputi yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian hak asasi manusia, yang kedua siswa mampu menyebutkan ciri-ciri hak asasi manusia, yang ketiga siswa mampu menyebutkan macam-macam hak asasi manusia, dan yang keempat siswa mampu menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya itu ada materi. Nah, materinya itu meliputi hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya itu ada metode dan pendekatan. Metode yang digunakan yaitu penugasan, pengamatan, tanya jawab, ceramah, dan diskusi. Sedangkan pendekatannya yaitu discovery learning.
Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang RPP Hak Asasi Manusia yang di dalamnya itu terdapat langkah-langkah pembelajaran, yang mana langkah-langkah pembelajaran ini harus guru terapkan kepada peserta didik. Nah, langkah-langkah pembelajaran itu ada 3 poin. Yang pertama, kegiatan pendahuluan atau biasa kita sebut dengan kegiatan awal. Yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada kegiatan akhir atau penutup. Untuk kegiatan awal atau pendahuluan, di sini ada apresiasi dan ada motivasi. Nah, untuk apresiasi sendiri, di sini guru supaya menerapkan di awal pembelajaran. Nah, contohnya ketika guru masuk ke dalam kelas, guru supaya memberikan senyuman yang manis dan semangat, kemudian dilanjutkan untuk menanyakan kabar saat itu juga. Contohnya, selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat kan? Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan sesi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa, kemudian dilanjutkan oleh absensi, yang mana guru mengabsen nama-nama peserta didik yang terdata di dalam absen tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada motivasi, di mana motivasi ini guru berperan sebagai sosok atau seseorang yang dapat memotivasi peserta didiknya. Contohnya ketika masuk kegiatan pendahuluan di motivasi, itu guru menanyakan kegiatan di rumah selama bangun tidur sampai dia masuk ke sekolahan. Nah, kemudian dilanjutkan menanyakan materi minggu lalu yang sudah diajarkan. Tujuannya juga supaya dapat mengevaluasi apakah peserta didik tersebut dapat mencerna atau memahami materi yang sudah diajarkan. Contohnya, jadi anak-anak tadi sebelum berangkat sekolah, dari bangun tidur sampai sekarang, apa aja kegiatan anak-anak yang sudah anak-anak lakukan? Nah, kemudian ketika peserta didik itu menjawab, maka disitulah ada faktor motivasi dari seorang guru untuk peserta didik. Selanjutnya di sini masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ini, di mana kegiatan pemberian materi yang akan diajarkan. Nah, untuk kegiatan inti ini, guru dianjurkan supaya memulai dengan tahap-tahapan. Nah, ada juga tahap-tahapan yang harus guru terapkan kepada peserta didik. Untuk selanjutnya di sini masuk ke dalam kegiatan inti, yang mana di dalam kegiatan inti ada 3 poin. Yang pertama kegiatan eksplorasi, yang kedua kegiatan elaborasi, dan yang ketiga adalah kegiatan konfirmasi. Dalam kegiatan eksplorasi di sini hendaknya guru menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai ruang lingkup HAM atau hak asasi manusia, pengertian HAM, jenis-jenis HAM, bentuknya seperti apa, dan contoh penerapannya pun seperti apa. Kemudian di dalam elaborasi, di sini peran guru sebagai fasilitas. Artinya, guru memfasilitasi kegiatan selama belajar mengajar. Jadi, ketika guru menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia, guru hendaklah menentukan metode dan strategi pembelajaran terlebih dahulu untuk peserta didik. Contohnya bisa dipakai untuk metode ceramah, metode diskusi, atau demonstrasi, itu bisa dilakukan. Nah, setelah memberikan materi dengan metode tersebut, kemudian di sini guru memberikan penugasan atau memberikan rangsangan supaya siswa memahami materi pembelajaran yang telah kita berikan terhadap peserta didik. Nah, untuk yang terakhir yaitu konfirmasi, di mana konfirmasi ini guru berperan sebagai motivasi, penguatan, maksudnya penguatan terhadap materi yang telah diajarkan, atau bisa juga mengkaji ulang atau mengulas ulang apa materi yang telah diberikan kepada peserta didik, dan meluruskan serta mengapresiasi peserta didik ketika di dalam pembelajaran berlangsung. Yang terakhir di sini adalah kegiatan penutup, kegiatan paling akhir. Di sini guru mempunyai peran mengajak
peserta didik supaya untuk menyimpulkan atau meringkas kembali materi yang sudah diajarkan. Nah, selain itu, di sini guru supaya mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah diterapkan kepada peserta didik. Bisa dilakukan dengan evaluasi penilaian atau tanya jawab seperti itu. Nah, setelah semua sudah dilakukan, kemudian guru mengajak siswa untuk berkemas-kemas untuk pulang dan melakukan berdoa sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing sebagai akhir dari pembelajaran hari itu juga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Neta Febriani. Yang terakhir ada penilaian. Teknik penilaian sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap sendiri mencatat hal-hal menonjol seperti positif atau negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan, yaitu unjuk kerja. Unjuk kerja sendiri seperti membuat kesimpulan dari bacaan, bentuk penilaian tertulis. Kemudian yang ketiga ada remedial. Siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat diberikan contoh-contoh tambahan teks sebagai latihan tambahan. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah sangat terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang terakhir ada bentuk instrumen penilaian. Contohnya seperti jurnal penilaian sikap.